Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Seiring dengan perkembangan dan transformasi digital di era sekarang, boleh dikatakan salah satu cloud database atau database as a service cukup berkembang pesat saat ini, di mana kalau kita lihat di berbagai referensi atau literatur, dikatakan bahwa user saat ini telah banyak melakukan migrasi dari on-prem mereka ke cloud database. Dan bahkan menurut survei tersebut diperkirakan di tahun-tahun depan tuh 75% dari semua database itu akan dideploy di cloud. Tantangan yang dihadapi user atau customer saat ini adalah terkait standar compliance dan risk management. Bagaimana menerapkan atau menentukan standar compliance yang tepat atau yang sesuai, kemudian pengelolaan risiko dari setiap sistem yang kita jalankan. Nah, mungkin kita ketahui saat ini banyak regulasi standar compliance atau berbagai framework yang bisa kita adopsi. Namun, semua itu bisa kita jalankan atau berjalan jika kita didukung oleh tools atau perangkat atau solusi yang dapat menyediakan informasi atau maupun fitur yang sudah mengadopsi fitur-fitur standar regulasi di dalam fitur-fitur solusi itu sendiri. Nah, sehingga memudahkan kita sebagai user untuk menggunakan template-template atau framework standar regulasi yang sudah disediakan oleh solusi tersebut. Nah, apa yang bisa kita lihat dari statistik di slide ini? Jika kita misalkan pendekatannya adalah standard compliance, tentu kita harus mengetahui letak semua data sensitif yang kita punya, atau keberadaan semua data sensitif di dalam semua data yang kita kelola. Nah, kalau kita melihat dari riset ini, nah disebut di sini hampir 200 hari lebih hanya untuk menyadari, mengetahui bahwa di dalam pengelolaan atau data security mereka itu terjadi pencurian data. Nah, tentu ini bukan strategi yang baik ya. Kemudian, kalau kita lihat kebiasaan kita selama ini, jadi di sini disebut hampir 52% untuk semua employee itu tidak aware dengan risiko keamanan karena kita seringkali melakukan share kredensial kita terhadap tim atau mungkin kolega kita dalam pengelolaan sistem database kita juga atau mungkin dalam sistem security. Dan seringkali juga bahwa pencurian data itu dilakukan oleh internal user. Nah, hal ini yang seringkali kita kesulitan untuk bisa melakukan monitoring dan uh, kontrol terhadap data kita sendiri. Kemudian tingkat awareness yang tadi itu juga akan bisa menjadi backdoor atau pintu jika ada misalkan salah satu user internal kita terkompromise, itu kan bisa menjadi backdoor untuk attacker melakukan eksploitasi terhadap data yang kita manage. Nah, kemudian di sini disebut tingkat skill atau skill set dari tim security atau resource yang kurang memadai dalam pengelolaan sistem security juga itu akan menjadi masalah juga yang dihadapi beberapa perusahaan saat ini. Ataupun misalkan kita memiliki tim expert atau profesional tim, biasanya akan dipengaruhi oleh postur tim security kita yang jumlahnya sedikit, sehingga menyebabkan overload di dalam melakukan pekerjaannya atau dalam melakukan monitoring. Nah, tentu itu akan menjadi mempengaruhi apakah standar compliance yang sudah kita adopsi atau yang sudah kita create berjalan baik atau tidak. Nah, namun masalah compliance tadi atau masalah security tadi, nah tentu bisa kita selesaikan dengan menerapkan kontrol terhadap data yang kita kelola, yakni security berfokus pada data itu sendiri. Jadi kita tidak hanya fokus terhadap sistem security di layer network atau mungkin sistem security di application server yang kita punya atau mungkin sistem security di dalam database server.
tentu kita harus fokus juga pengelolaan atau kontrol terhadap data yang kita proteksi. Ini yang disebut dengan data-centric security ya. Nah, kalau misalkan tadi kita lihat di bagian yang pertama, dengan data-centric, Anda akan mengetahui di mana letak data sensitif yang kita punya dari semua data atau database yang kita manage. Nah, terus kemudian kita akan mengetahui siapa saja yang mengakses terhadap data tersebut dan tentunya apa yang dilakukan atau mungkin apakah dia melakukan update atau melakukan perubahan terhadap data yang dimonitoring. Nah, terus kemudian dengan sistem security yang terpusat tadi atau fokus pada data security, uh, itu akan memberi kita lebih confidence. Mengapa? Karena semua hal terkendali. Karena semua hal terkendali, tentu kita dapat merespon setiap semua anomali atau security event yang berkaitan dengan data yang kita kelola dapat kita respon dengan cepat dan baik. Nah, kemudian pendekatan data sentrik ini juga akan membantu kita dalam menyesuaikan tools atau solusi yang tepat, sehingga tentu itu akan membuat tim security kita akan lebih efisien dan lebih efektif. Nah, ini adalah teknologi platform dari Imperva Data Security, yang tentu ini akan membantu kita memetakan compliance dan security yang mendukung proses bisnis. Nah, terus kemudian di sini kita ada 5 framework, ada Identified Sensitive Data and Risks, kemudian Ensure Compliant Behavior, Audit, Secure, dan Remediate. Kemudian mungkin kita akan lihat beberapa tipikal insiden yang sering terjadi. Kalau kita lihat contohnya di sini, katakanlah misalkan seperti terkait dengan kredit card atau kartu kredit, terus kemudian di sini Mario sebagai application support engineer terdeteksi melakukan akses terhadap data tersebut dan secara normalnya seharusnya akses terhadap data itu dilakukan via aplikasi. Nah, jadi karena si Mario ini diberi hak akses untuk melakukan manage terhadap data tersebut, sehingga itu akan bisa terekspos ke luar. Caranya seperti apa? Mungkin kredensial yang digunakan oleh si Mario tersebut menjadi target oleh para attackernya. Atau mungkin bisa jadi mereka bisa melakukan duplikasi data aplikasi sensitif sehingga memindahkannya keluar lingkup di luar IT security. Nah, sehingga data itu bisa terekspos ke user-user lain atau mungkin ke sistem lain. Kemudian karena mereka memiliki wewenang penuh, tentu mereka akan bisa melakukan akses ke semua data yang ada di dalam database. Nah, hal ini akan menjadi standar dari compliance yang akan kita yang dilakukan atau dijalankan. Oke, ini ada beberapa contohnya. Kita bisa melihat misalkan bahwa salah satu user yang DBA kita melakukan download sampai jutaan kali terhadap satu record dalam database kita, dan tentu itu kita akan menjadi pertanyaan untuk kita, kenapa dan kemana data itu berpindah, terus kemudian untuk apa dilakukan. Nah, ini kita bisa batasi dengan solusi kita untuk akses terhadap semua record database yang kita manage. Terus di sini juga terkait dengan penyalahgunaan account. Ini kita bisa lihat di sini contohnya bahwa ada beberapa akses dari DB user, apakah itu dia menggunakan aplikasi Skill Management Studio, bahkan akses dilakukan dari Office 2013. Nah, jadi ini adalah beberapa insiden-insiden yang lazim yang biasa terjadi di pengelolaan database atau data di internal kita.